Bagian ketiga, kemunculan scalability. Coba kita simak nasib Giacomo, seorang penyanyi opera pada akhir abad ke-19. Sebelum alat perekam suara ditemukan. Misalnya, ia tampil di sebuah kota kecil di pedalaman Italia bagian tengah. Ia tersembunyi di balik bayang-bayang bintang-bintang besar di La Scala di Milan dan di rumah-rumah opera besar lain. Ia merasa aman karena pita suaranya akan selalu dibutuhkan entah di mana di daerah tempat tinggalnya. Tak ada cara baginya untuk mengekspor nyanyiannya. Dan tak ada cara pula bagi bintang-bintang ternama untuk mengekspor nyanyian mereka ke daerah tempat Giacomo bernyanyi. Waktu itu masih mustahil baginya untuk menyimpan karyanya, maka kehadirannya diperlukan pada setiap penampilan. Sama seperti tukang cukur, masih harus begitu sampai sekarang. Untuk setiap pangkas rambut, maka kue keseluruhan terbagi secara tidak adil, tetapi tidak terlalu tidak adil. Kurang lebih seperti konsumsi kalori Anda. Kue itu dibagi menjadi beberapa potong dan setiap orang memperoleh bagiannya. Bintang-bintang besar mempunyai pemirsa lebih banyak dan lebih sering diminta tampil dibanding bintang-bintang kecil. Tetapi ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Ketidaksamaan ada, tetapi marilah kita menyebut ketidaksamaan ini ringan. Scalability belum ada, maka tak ada cara untuk melipat gandakan penonton tanpa harus menyanyi 2 kali. Sekarang coba kita perhatikan pengaruh perekaman musik yang pertama. Sebuah temuan yang menghasilkan banyak sekali ketidakadilan. Kemampuan kita mereproduksi dan mengulang pertunjukan memungkinkan saya menggunakan laptop saya untuk mendengarkan musik latar pianis Vladimir Horowitz, sekarang sudah meninggal, yang melainkan karya Rachmaninov Preludes, alih-alih harus mendengarkan penampilan pemusik-pemusik lokal imigran Rusia yang masih hidup, yang terpaksa mengajarkan piano kepada anak-anak yang umumnya tidak berbakat untuk mendapatkan nafkah sekedarnya. Horowitz, meskipun sudah meninggal, masih mampu membuat orang malang ini tidak bisa naik panggung. Saya lebih suka mendengarkan Vladimir Horowitz atau Arthur Rubinstein dari sebuah CD seharga $10,99 daripada harus membayar $9,99 untuk menyaksikan penampilan seorang lulusan Juilliard School atau konservatorium Praha yang belum terkenal, meskipun sangat berbakat. Jika Anda bertanya kepada saya mengapa saya memilih Horowitz, saya akan menjawab bahwa itu karena permainannya mengandung keteraturan, irama, atau hasrat. Padahal sesungguhnya barangkali sangat banyak orang yang belum pernah saya dengar, dan tidak akan pernah saya dengar, yang tidak sampai tampil di panggung manapun tetapi tidak mustahil mampu bermain sama baiknya. Sebagian orang secara naif percaya bahwa proses ketidakadilan dimulai dengan gramofon, yakni menurut logika yang baru saya sampaikan. Saya tidak setuju. Saya yakin bahwa proses itu dimulai sangat jauh lebih dahulu, yang dialami oleh DNA kita, yang menyimpan informasi tentang diri kita sendiri dan memungkinkan kita mengulang kinerja kita tanpa kehadiran kita dengan menyebar gen-gen kita dari generasi ke generasi. Evolusi adalah sesuatu yang scalable. DNA yang menang, entah karena keberuntungan atau karena keunggulan dalam persaingan, akan memperbanyak diri, seperti buku yang laris atau rekaman yang sukses, dan menjadi tersebar kemana-mana. DNA lain akan punah. Coba pertimbangkan perbedaan antara kita manusia, tidak termasuk para ahli keuangan dan pengusaha, dan makhluk-makhluk hidup lain di planet kita. Selain itu, saya percaya bahwa transisi besar dalam kehidupan sosial datang bukan bersama gramofon, melainkan ketika seseorang melahirkan gagasan besar tetapi tidak adil, yakni menemukan abjad. Karena ini memungkinkan kita menyimpan informasi dan mereproduksinya. Proses makin cepat ketika seorang penemu lain menemukan gagasan yang bahkan lebih berbahaya dan tidak adil dengan
memulai media cetak, yang memungkinkan tulisan menyebar keluar perbatasan dan memicu tumbuhnya sebuah ekologi winner take all. Pemenang memperoleh segalanya. Sekarang, apa yang begitu tidak adil seputar penyebaran buku? Abjad memungkinkan cerita-cerita dan gagasan-gagasan disalin dengan kemurnian tinggi tanpa batas, tanpa pengerahan energi tambahan di pihak pengarang untuk penyajian-penyajian berikutnya. Ia bahkan tidak harus tetap hidup untuk menyampaikan semua itu. Bahkan kematian sering membuat seorang pengarang lebih dihargai. Ini menyiratkan bahwa buku-buku yang karena alasan tertentu mulai mendapatkan sedikit perhatian dapat dengan cepat sampai ke pembaca yang lebih banyak daripada buku-buku lain dan menyingkirkan para pesaing dari rak-rak buku. Pada zaman ketika penyair dan juru cerita berkeliling dari rumah ke satu rumah lain, masing-masing mempunyai penonton. Seorang juru cerita, seperti tukang roti atau pandai besi, mempunyai sebuah pasar. Juga jaminan bahwa tidak seorang pun yang berasal dari tempat jauh dapat menyingkirkan mereka dari wilayah masing-masing. Sekarang, beberapa orang di antara mereka mengambil hampir semuanya, sedangkan sisanya hampir tidak mendapatkan sedikit pun. Dengan mekanisme yang sama, penemuan film bioskop menyebabkan aktor-aktor setempat tergusur dan pemain-pemain kecil kehilangan pekerjaan. Namun, ada sebuah perbedaan. Dalam pekerjaan yang mempunyai komponen teknis, misalnya pianis atau ahli bedah otak, bakat mudah dipastikan. Sementara pandangan subjektif hampir tidak berperan. Ketidakadilan terjadi ketika seseorang dianggap lebih baik daripada yang lain meskipun hanya mendapatkan porsi kue yang kecil. Dalam seni misalnya film, masalahnya jauh lebih kejam, yang kita sebut bakat. Umumnya berasal dari sukses, bukan sebaliknya. Banyak eksperimen yang telah dilakukan untuk subjek ini, terutama oleh Art de Fanny, seorang pemikir berwawasan dengan sebuah pikir asli yang secara sendirian mempelajari ketidakpastian yang liar dalam film. Sedihnya, ia menunjukkan bahwa sebagian besar yang kita sebut keterampilan dikatakan demikian berdasarkan fakta yang telah terjadi. After defect attribution. Film menciptakan aktor, katanya, dan keberuntungan non-linier dalam dosis besar menciptakan film. Kesuksesan film sangat bergantung pada fenomena penularan. Penularan seperti itu tidak hanya berlaku untuk film. Mereka tampaknya berpengaruh terhadap produk-produk budaya yang sangat beragam. Sulit bagi kita untuk menerima bahwa orang tidak jatuh cinta kepada pekerjaan seni karena kepentingan mereka sendiri, tetapi juga agar dapat merasakan bahwa mereka bagian dari sebuah komunitas. Melalui peniruan, kita makin dekat dengan orang lain, yang pada hakikatnya adalah sesama peniru. Padahal masing-masing berjuang untuk diri sendiri. Diskusi ini menunjukkan kesulitan dalam meramalkan hasil-hasil dalam sebuah lingkungan yang syarat dengan keberhasilan. Maka untuk sementara ini, biarlah kita mencatat bahwa pemisahan antara profesi-profesi dapat digunakan untuk memahami pemisahan antara macam-macam variabel acak. Mari kita membahas masalah pengetahuan secara lebih mendalam. Masalah inferensi tentang yang tidak diketahui dan sifat-sifat sesuatu yang telah dikenal.